Perkenalkan, nama saya Fadlisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sortasi pada rimpang kunyit. Untuk sortasi yang akan saya lakukan adalah sortasi basah. Berikut adalah alat dan bahan serta kegiatan sortasi. Berikut alat dan bahan yang diperlukan pada saat kegiatan sortasi. Yang pertama ada tampa yang berisikan kunyit yang belum disortasi. Kemudian ada wadah untuk hasil sortasi nantinya. Pada tampa yang berisikan kunyit, kita temukan benda asing atau bukan rimpang kunyit, kita pisahkan pada satu wadah. Kemudian ada kunyit dalam kondisi baik, kita pisahkan di lain wadah. Dan kemudian ada benda asing atau bukan rimpang kunyit, kita pisahkan. Dan ada benda asing lagi, yaitu batang, kita juga pisahkan. Itu dilakukan sampai seluruh kunyit habis disortasi. Perkenalkan, nama saya Intan Margi Rahayu. Di sini saya akan mempraktikkan tahapan pembersihan dari Simplisia kunyit. Berikut adalah air yang digunakan dalam proses pencucian. Air ini haruslah bersih dan terbebas dari cemaran. Air yang digunakan dalam pencucian ini diusahakan adalah air yang mengalir, serta menggunakan beberapa tahapan, yaitu menggunakan bak-bak yang bertingkat dalam pencuciannya. Dalam pencucian ini dapat menggunakan sikat secara berhati-hati untuk membersihkan sisa kotoran hasil panen dan juga untuk mengurangi mikroba yang menempel pada permukaan rimpang kunyit. Setelah dirasa cukup bersih, maka rimpang kunyit dapat dipindahkan kepada bak yang kedua. Dalam bak yang kedua ini sudah terlihat air dari bak kedua ini cukup jernih dibandingkan dengan bak yang pertama. Lalu rimpang tersebut jika masih dirasa kurang bersih, maka dilakukan pencucian pada bak yang ketiga. Nah, dalam bak yang ketiga ini sudah terlihat jelas bahwa airnya cukup jernih dibandingkan dengan bak yang pertama dan bak yang kedua, sehingga dirasa bahwa rimpang tersebut sudah cukup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karsiksan, absen 23, Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses grading. Jadi grading adalah proses pengelompokan mutu dari hasil produk. Jadi seperti kunyit seperti ini kan berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang medium gitu. Dan ada yang masih bentuknya masih jelek dan ada yang bentuknya bagus. Jadi kita mengelompokkan dari ukuran terlebih dahulu seperti ini, dikelompokkan per ukuran. Seperti ini, dan dikelompokkan menjadi 3, besar, sedang, dan kecil. Saya Nur Afifah, di sini akan menjelaskan tahapan pengemasan kunyit segar. Jadi nantinya kunyit ini tuh dikemas dengan menggunakan plastik transparan dengan berat per kemasan itu 100 gram kunyit.
Alat dan bahan untuk proses pengemasan itu ada timbangan, yang kedua ini ada wadah baskom dan rimpang kunyit yang telah dibersihkan dan digrading, kemudian ada plastik kemasan bening, dan yang terakhir ada alat sealer untuk perekatan plastik kemasan. Selanjutnya, rimpang ditimbang 100 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Pastikan tangan sudah tercuci bersih sebelum melakukan proses pengemasan. Setelah dimasukkan, kemudian dilakukan proses perekatan agar udara tidak masuk menggunakan alat sealer. Setelah dilakukan proses perekatan, kemudian akan dilakukan proses pelabelan. Nama saya Tasya Sarani Yulindra, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelabelan. Pelabelan dilakukan setelah proses pengemasan, yaitu menimbang kunyit segar dan memasukkan kunyit dalam kemasan, lalu pres menggunakan sealer. Pelabelan pada kelompok kami menggunakan kertas stiker yang memuat keterangan nama komoditas, nama perusahaan, berat bersih, dan tanggal pengemasan. Nama komoditas, berat bersih, dan tanggal pengemasan merupakan informasi penting yang perlu dicantumkan pada label. Setelah itu, label direkatkan pada kemasan kunyit segar di bagian depan tengah agar terbaca dengan jelas. Lalu, dapat dilakukan penyimpanan pada kardus dan dipindahkan ke ruang penyimpanan.